Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza dan di video kali ini kita ingin membahas tentang harga konsensus. Seperti yang kita ketahui ada banyak sekali versi mengenai harga konsensus. Ada yang berpendapat harga konsensus itu bisa mencapai 314.000 US dollar. Ada juga yang beranggapan bisa mencapai 1 juta US dollar. Ada juga yang beranggapan 3,14 dolar dan masih banyak persepsi-persepsi yang lainnya. Dan terkait hal itu tentu saja kita harus mengetahui dan memahami apa itu konsensus. Apakah itu bisa terwujud atau tidak? Dan jika bisa terwujud, berapa sih harga yang pas untuk Pi Network? Oke, teman-teman bisa lihat di sini, menurut Wikipedia, konsensus adalah suatu kesepakatan bersama atau kebulatan suara. Penggunaannya sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-17 yang bermakna kesepakatan. Dari pengertian konsensus sendiri tentu saja kita sudah memahami bahwasanya konsensus ini adalah kesepakatan bersama. Dan kesepakatan teman-teman pioner, 70% sepakat dengan harga konsensus itu 314.000 sekian-sekian US dollar untuk harga Pi Network. Untuk bisa mewujudkan kesepakatan bersama dengan harga konsensus 314.000 US dollar ini, tentu harus memiliki dan memenuhi beberapa unsur dalam aturan pembentukan konsensus. Di sini kita bisa lihat ada pembentukan. Pembentukan konsensus dilandasi oleh adanya integrasi sosial terhadap legitimasi dan norma-norma sosial yang berlaku pada sebuah masyarakat. Konsensus dapat terwujud dalam masyarakat yang mempunyai struktur sosial yang stabil dengan individu-individu yang berperan sebagai suatu sistem. Selain itu, pembentukan konsensus terjadi melalui proses mufakat kerjasama antar individu di dalam masyarakat. Nah, apakah Pi Network sudah memenuhi unsur-unsur di dalam pembentukan harga konsensus? Mari kita lihat. Pertama kita lihat di sini ada struktur sosial. Nah, ini sudah memenuhi untuk Pi Network di mana struktur sosial kita ada pioner, ada core team, kemudian ada juga kripto yang diperdagangkan, ada juga marketplace-nya, ada juga blockchain dan sejenisnya. Kemudian jika kita lihat di norma sosial, nah di Pi Network kita punya kok norma sosial. Apa sih norma? Arti norma sendiri kan adalah aturan sosial. Nah, di Pi Network ada aturan yang dicantumkan pada roadmap. Yang pertama adalah fase desain yang diluncurkan 14 Maret 2019 kemarin. Kemudian ada juga yang kedua yaitu fase testnet yang diluncurkan pada 14 Maret 2020. Dan fase ketiga adalah mainnet yaitu saat ini dan akan datang. Kenapa saya katakan seperti itu? Mainnet ini terbagi menjadi dua, yaitu mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Mainnet tertutup yaitu ketika open mainnet tetapi hanya di dalam ekosistem Pi Network saja, di mana kita hanya diperbolehkan hanya barter saja, tidak memperjualbelikan ataupun menukar dengan cryptocurrency lain. Dan untuk norma sosial udah jelas sangat terpenuhi. Kemudian ada lagi legitimasi. Legitimasi sendiri adalah pengakuan dan penerimaan secara luas ya, secara global. Dan ini belum kita miliki. Nah, ini akan kita miliki secara legitimasi ketika udah open mainnet. Nah, agar ini bisa diterima dan diakui oleh masyarakat luas, tentu saja dasar-dasar dari kita untuk membentuk GCV ini benar-benar harus kuat. Mulai dari kesepakatan bersama hingga norma sosial serta struktur sosial. Dan jika kita lihat pada Pi Network saat ini, jika diberikan gambaran seperti ini, maka Pi Network sudah memiliki 90% unsur yang dibutuhkan dalam konsensus. Bagaimana mekanisme dari pembentukan sebuah konsensus? Dan jika kita lihat pada Pi Network hari ini, semua unsurnya itu hampir semuanya udah terpenuhi. Dan bisa jadi, mungkin, dan kalau kalian tanyakan sama Bangza, gua yakin harga konsensus itu akan bisa terwujud kawan-kawan. Asalkan semua pioner bisa mufakat dan sepakat serta memang menghargai nilai yang terkandung pada Pi Network. Lantas bagaimana cara kita menghargai dan membentuk nilai pada Pi Network?
Tentu saja pertama dengan cara kita benar-benar mewujudkan ekosistem dalam perdagangan yang termuat dalam fase enclosed mainnet ini, yaitu pada fase barter. Kalau kita melihat perkembangan Fi Network di Cina yang memang sangat fanatik dengan harga konsensus 314.000 US dollar, maka teman-teman akan melihat kerja nyata realistis dari setiap pioner yang ada. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Di Cina, teman-teman pioner itu sudah mulai menghidupkan dan mendukung harga konsensus global yaitu 314 US dollar. Di mana mereka sudah melakukan barter dengan menggunakan alat pembayaran Fi Network yang mendukung harga konsensus. Di sini teman-teman lihat ada beberapa produk rumahan yang mereka jual dengan harga konsensus. Teman-teman bisa lihat di sini, dan ini bukan cuma 1-2 orang aja, hampir semua pioner itu udah berperan. Kalau mereka petani, mereka menjual produk-produk pertanian. Kalau mereka pengusaha kayak yang ini, mereka jual produk-produk usaha mereka seperti alat kecantikan dan lain sebagainya. Terus ada lagi juga di sini teman-teman bisa lihat juga, mereka membuat platform perdagangan secara offline yang berlaku di kalangan pioner mereka sendiri, di mana mereka melakukan barter dengan mendukung harga konsensus. Dan ini dilakukan secara offline guna membentuk nilai yang akan menjadi harga konsensus. Contohnya juga sama seperti yang tadi, ini mereka jual dengan harga 0,0000275 Pi. Kalau dirupiahin ya kalian kalkulasikan sendiri ya dengan Pi Coroventer. Dan mereka sudah memulai mewujudkan harga GCP. Karena teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya harga GCP ini akan terbentuk jika ekosistem sudah bisa menghargainya. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menghargainya, lalu bagaimana harga konsensus bisa terbentuk? Contohnya, kita membeli barang yang tidak sesuai dengan harga GCP, itu sudah tidak memenuhi unsur yang terkandung di dalam kesepakatan bersama. Sedangkan ini adalah dasar terbentuknya konsensus global. Kemudian lagi kalian melakukan misalnya jual beli Fi Network yang udah jelas-jelas melanggar aturan yang berada pada fase enclosed mainnet, sebagaimana syarat konsensus itu agar terwujud adalah adanya norma sosial, aturan yang terkandung di dalam struktur sosial kita yaitu Fi Network kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat dari gambaran yang ada sekarang, gue yakin banget kalau harga konsensus ini bisa terwujud. Asalkan kita semua bisa menjaga dan menghargai nilai Fi itu sendiri. Sebelum orang lain menghargai nilai Fi ini, kita sendiri yang harus menghargainya terlebih dahulu. Menjaga ekosistemnya agar pembentukan harga konsensus ini tidak gagal. Dan konsensus sendiri bukan berarti tidak bisa gagal. Bisa saja konsensus itu gagal kawan-kawan. Karena kembali seperti yang saya jelaskan di awal bahwa konsensus itu adalah kesepakatan di dalam internal Fi Network. Dan itu belum tentu sepakat dengan orang yang berada di eksternal. Misalnya trader yang mungkin nanti ingin memanfaatkan Fi Network untuk trading, atau mungkin investor dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalaupun dia gagal, dia tidak akan jauh melenceng dari harga awal yang ditetapkan pada saat kemufakatan pioner dalam membentuk harga konsensus. Karena kita sudah punya pondasi yang kuat kawan-kawan. Terlepas dari semua itu, kalau saya pribadi Bangza tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berambisi. Siapa sih yang nggak mau dengan uang, ya nggak? Nggak mau dengan uang yang banyak. Siapapun pasti mau. Yang namanya itu adalah, karena itu adalah naluri seorang manusia kawan-kawan. Akan tetapi saya di sini menegaskan bahwasanya saya akan terima berapapun harga Fi Network pada saat open mainnet nanti. Karena dengan mengikuti project gratis ini kita bisa mendapatkan sebuah investasi. Walaupun mungkin harganya nanti pada saat open mainnet cuma $3, $13, $300, syukur-syukur ya kalau sesuai dengan harga konsensus kawan-kawan. Lantas gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya.